Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan dunia catur klasik sudah selesai yang dimenangkan oleh Ding Liren. Sekali lagi selamat buat Ding Liren yang menjadi juara dunia catur klasik ke-17 kawan, menggantikan Magnus Carlsen yang sudah mendominasi selama 1 dekade ini. Sekarang kita bergeser ke turnamen online kawan, rangkaian seri keempat dari Champion Chess Tour dengan tema atau titel Chess Kid Cup 2023 yang sudah memulai babak kualifikasi tadi malam kawan. Dimana untuk babak kualifikasi seperti seri-seri sebelumnya kawan, untuk menentukan siapa-siapa saja pemain ini yang akan tergabung ke Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 kawan. Dan hasil-hasil kualifikasi tadi malam sebagai berikut kawan, di mana di babak kualifikasi ada 2 sesi play-in dan sesi match play untuk menentukan siapa-siapa yang berhak ke Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3. Dalam sesi play-in kawan, memainkan permainan Swiss 11 babak. Nanti 10 besar akan diambil 5 orang lagi kawan. Jadi 10 besar ini bertarung satu sama lain kawan untuk mendapatkan tiket ke Divisi 1, artinya ada 5 pemain yang diambil, kemudian peringkat 11 sampai peringkat ke-32 kawan, diambil 16 pemain untuk masuk Divisi 2, dan untuk Divisi 3 diambil dari urutan ke-33 sampai 72, diambil 32 pemain kawan. Untuk tabel yang di chess.com ini tidak bisa jadi acuan juga kawan, karena ada perbedaan juga dengan live gamenya. Ambil contoh di sini posisi Anish Giri di tabel chess.com ini berada di posisi ke-12. Anton Guiharo ini berada di posisi ke-13. Harusnya dia masuk match play untuk Divisi 2. Tapi dia di live gamenya masuk di match play Divisi 1 kawan. Dan Anish Giri lolos ke Divisi 1 setelah mengalahkan Jordan Van Forest ditemani Levon Aronian, Kirill Shevchenko, Dmitry Skolat, dan Alireza Firosa kembali lolos ke Divisi 1 untuk menemani Abdus Satorov, Hikaru Nakamura yang menjadi pemenang edisi sebelumnya, dan Fabiano Caruana yang menjadi runner-up di edisi sebelumnya. Edisi kali ini diambil 5 orang untuk masuk ke Divisi 1, beda dari edisi sebelumnya. Edisi sebelumnya hanya diambil 4 kawan. Tak tahu kenapa, harusnya di posisi ketiga edisi yang lalu tetap akan memainkan Magnus Carlsen, tapi tadi di live gamenya sepertinya Magnus Carlsen tidak akan masuk line up untuk Chess Kid Cup 2023 ini. Makanya diambil 5 pemain di kualifikasi ini kawan. Oke, untuk game kali ini saya coba ulas. Ingin melihat permainan Alireza Firosa, nanti saya akan kasih 2 game. Game dalam permainan play-in, dan juga nanti ada permainan Alireza Firosa bermain di match play menghadapi Anton Guiharo dalam permainan Armageddon-nya kawan. Jadi videonya seperti biasa agak panjang karena berisi 2 game langsung. Oke, langsung kita ke gamenya kawan. Dari Alireza Firosa, saya pilih game pertama yang akan kita ulas ini menghadapi Grigori Oparin di play-in game kelima, di mana Alireza pegang hitam dan Oparin mengawali dengan pion D4, kuda F6. Mereka bermain dengan pembukaan Katalan kawan, pion G3 dari Grigori Oparin. Tak perlu saya tunjukkan alternatif langkah. Nanti di akhir video ada playlist Katalan opening, bisa kalian pelajari beberapa game di situ. Sering saya jelaskan juga beberapa alternatif langkah di awal pembukaan kawan. Dan Alireza memilih gajah B4 skak, blokade oleh gajah menantang pertukaran, dan kebanyakan gajah ini ditarik mundur kawan. Ada 2 pilihan peta yang paling banyak diisi oleh gajah ini, D6 ataupun peta E7. Peta E7 dipilih oleh Alireza. Gajah G2 persiapan lokir, dan pengembangan kuda B ke D7 pilihan Alireza. Di game-game terdahulu, pion C6 ini merupakan pilihan utama kawan. Atau juga pertukaran pion D pukul pion C4, atau tadi juga merupakan salah satu langkah pengembangan yang kuat juga dari Alireza, kuda B ke D7. Dan pion B3 untuk perkuat peta C4 untuk ya mengimbangi jika ada pertukaran kawan, atau menteri keluar ke C2 untuk backup peta C4 merupakan pilihan kawan. Tapi memilih dengan gajah C3, di sini kalian bisa melanjutkan pertukaran atau ambil pion ini kawan, atau membuat langkah kuda ke peta E4. Alireza memilih dengan pion B6 terlebih dahulu. Dan didahului oleh Oparin pion C pukul pion D5. Kuda ambil balik, ini artinya menyerahkan kontrol peta pusat kawan dan mengizinkan pion E4 dimainkan oleh Grigori Oparin. Dengan 2 pionnya dia sudah mendapatkan kontrol peta pusat. Tapi nanti ya masih bisa di counter attack dengan pion C5.
Ya, secara prinsipal jika kalian ingin mendapatkan kontrol petak pusat, ambil balik menggunakan pion E kawan. Tapi memilih ambil balik dengan kuda, pion E4, dan Stockfish menyarankan pertukaran kuda sikat gajah kawan, tapi memilih menarik mundur kembali ke petak F6 kudanya oleh Alireza. Oparin melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 untuk perkuat juga posisi pion E4-nya. Gajah B7 tekan pion di sini kawan. Menteri E2 perkuat pionnya dan counter attack dari Alireza Firoza dengan pion C5 untuk merusak dominasi pion putih di pusat. Ditolak dengan benteng FD1, tetap melakukan pertukaran pion D pukul, maksud saya pion C pukul pion D4. Diambil balik oleh kuda agar gajah juga terbuka diagonalnya segera kawan, dan di sini kuda ke C5. Lanjut Alireza Firoza memberikan tekanan lebih bagi pion E4 ini. Dilepas, kuda lompat ke petak C4 kawan, melepaskan pion, tapi ada ancaman discover di sini kawan. Harus berhati-hati, oleh karena itu Alireza memilih aman saja menteri ke E8, tidak terburu-buru ambil pion E4 dan pion didorong kawan, ancam kuda terbuka diagonal terang juga untuk menantang pertukaran gajah terang. Ditolak jika diterima oleh hitam dengan pertukaran gajah terang terlebih dahulu. Ya simpel, pion akan ambil kuda terlebih dahulu kawan di F6, dan coba lihat ada dua gajah yang sedang kena tawan dan putih menang 1 perwira nanti. Oleh karena itu kuda D5, blokade diagonal kawan, juga persiapan sikat gajah gelap dengan tempo ancam menteri, garbu benteng, barulah nanti gajah sikat gajah G2. Oleh karena itu gajah D2 ditarik mundur untuk reposisi mendapatkan diagonal ini kawan. Apakah diikuti dengan menteri ke G4, gajah ke petak H6, pressure petak G7 skakmat. Di sini gajah A6 terlebih dahulu, pressure kuda atau mengepin kuda C4, backup dengan pion B3. Ada benteng D8 lanjut Alireza, dan di sini Stockfish menyarankan untuk mengisi lajur C yang sudah terbuka penuh dengan benteng kawan. Jadi dua benteng ini sudah menempati lajur-lajur pusat. Tapi Grigori Oparin langsung keluar menyerang dengan menterinya ke G4. Ide sederhananya adalah gajah berikutnya kawan, ancaman skakmat atau benteng di belakang bisa jatuh, langsung diusir dengan pion F5, menteri terpaksa mundur ke E2. Kalau dipukul menggunakan N pasen, pion E pukul pion F6 kawan, diambil balik dengan kuda. Ancam menteri juga terbuka, ancaman terhadap kuda di petak D4, putih bisa kerepotan kawan. Ambil contoh, mempertahankan kuda ini bergerak ke petak F4 kawan, maka selanjutnya mungkin gajah ini sikat kuda terlebih dahulu. Setelah diambil balik, kemudian kuda F ini akan lompat ke petak E4, discover pada menteri, juga memberikan dukungan bagi kuda ambil pion F2. Pion F2 akan jatuh, posisi putih akan kolaps. Oleh karena itulah saat mendapatkan serangan pion F5 ini, menteri langsung mundur ke E2. Alireza mengeluarkan menteri ke G6, kuda C6, garbu gajah, garbu benteng, garbu pion. Benteng diangkat naik ke D7, kuda sikat gajah skak diambil balik oleh benteng, gajah mundur ke E1, membuka akses benteng di lajur D ini kawan, dan pion F4 mulai didorong lagi oleh Alireza untuk segera membuka lajur F-nya. Benteng siap juga ditumpuk di lajur F. Di sini kawan, Stockfish menyarankan benteng ini diangkat langsung ke petak D4. Tapi memilih dengan pion B4, coba usir kuda, dan langkah cerdas dari Alireza membuat langkah pengorbanan pion kawan, pion F3. Diambil oleh gajah, dan selanjutnya kuda lompat ke F4 serang menteri, tidak mungkin diambil oleh pion karena pion dalam posisi kena pin. Kombinasi yang cantik dari Alireza, pengorbanan pion F3, disusul kuda ancam menteri, dan di sini menteri mundur ke F1, kemudian kuda C menghindar ke D3. Untuk memutus koneksi juga posisi kuda C4 dalam ancaman gajah kawan, dan di sini pion dilepas oleh Grigori Oparin. Karena posisi pion ini juga dalam posisi terancam kawan, bisa saja nanti kalau kuda ini lompat terlebih dahulu, maka kuda akan ambil pion ini menjaga gajah dan discover juga pada menteri. Menteri sudah tidak bisa melarikan diri lagi, dia bisa terjebak kawan. Oleh karena itu pion ini dilepas untuk mendefleksikan posisi gajah berada di petak B5, dan tidak bisa lagi kuda ini mencoba untuk discover pada menteri sekaligus untuk melindungi gajahnya ini kawan. Sudah tidak bisa lagi untuk melindungi gajahnya. Barulah sekarang kuda mundur ke D2, dan di sini Alireza memutuskan untuk pertukaran kuda sikat gajah E1, dan lebih baik menteri ambil kuda E1 ini kawan.
tapi memilih ambil gajah B5. Dan disinilah kesempatan Alireza untuk memenangkan satu perwira kawan, yaitu dengan langkah kuda H3 skak terlebih dahulu. Dan raja tidak bisa lagi naik kawan, ada kuda di sini, dia bergeser ke petak F1, kemudian kuda sikat gajah diambil balik oleh kuda. Di sini benteng ambil kuda, benteng D8 skak. Raja bergeser ke F7, membuat Grigori Oparin menyerah di langkah ke-32 karena sudah merasa kalah satu perwira, kalah satu kuda kawan. Seumpama di sini kalian mencoba bergerak dengan raja ke G2, coba ancam kuda di sini, ancam benteng di sini, ya di sini akan dikorbankan kuda kawan. Benteng ambil pion F2 skak, terserah kalian mau bergerak kemana. Kalau mundur ke petak H1 ya skak mat satu langkah kawan. Menteri bergerak ke sini skak mat. Seumpama raja ambil kuda di petak H3, menteri H5 sudah bisa skak mat. Oke, sekarang kita ke game berikutnya dari Alireza berhadapan dengan Anton Guiharo pada match play game ketiga atau game Armageddon penentuan kawan. Di sini reti opening dimulai oleh Anton Guiharo dan pion D5, pion C4, reti gambit kawan ditolak dengan pion E6, berubah ke dalam permainan English opening Agent Core Defense. Dan di sini pion G3 berencana Viagento, kuda F6, gajah G2. Nanti kalian akan melihat kembali kombinasi cantik dari Alireza Firoza kawan. Gajah E7, lokir, dan selanjutnya pion B3. Pion C5 untuk mendapatkan dominasi petak pusat kawan. Dan pion-pion ini juga siap didorong nanti. Oleh karena itu diterima. Diambil balik menggunakan pion. Tetap ada potensi pion didorong lagi kawan. Dihentikan langsung dengan pion D4. Kuda C6 terlebih dahulu, gajah B2, dan kuda E4. Dilanjut oleh pertukaran pion lagi oleh Anton Guiharo untuk membuka diagonal gelapnya. Diambil balik oleh gajah, selanjutnya kuda C3. Diterima tantangan pertukaran, kuda pukul kuda C3. Diambil balik oleh gajah, tetap mendapatkan diagonal yang bagus kawan. Tapi diblokade oleh pion D4 oleh Alireza. Walaupun terlihat terpisah sendirian, tidak mempunyai kawan-kawan, tapi dia mendapatkan sokongan dari para perwira minor di sini kawan, ataupun perwira mayor menteri dari belakang. Masih sangat kuat backingan dari pion D4 ini kawan. Dan coba lihat, pion ini membatasi pergerakan pion E3 yang sudah tidak mungkin dimainkan lagi oleh Anton Guiharo nanti. Gajah mundur kembali ke B2. Ada benteng E8 memperkuat lajur E-nya kawan. Dan susah juga sekarang pada posisi ini putih bermain dengan pion E-nya. Kemudian benteng C1. Gajah mundur ke B6 menghindari serangan pion A3 kawan. Untuk mencegah pergerakan kuda ataupun dukungan bagi pion B4-nya nanti. Dihentikan dengan pion A5 oleh Alireza. Menteri keluar ke petak D3 menghentikan laju pion. Dan di sini gajah keluar ke G4 tekan kuda. Menteri keluar ke B5 mencoba menekan kuda. Apakah siap melakukan pertukaran pengorbanan kawan? Kuda mundur ke A7 serang menteri. Menteri kembali ke D3. Kuda kembali ke C6. Dan di sini pion H3 menurut Stockfish bagus untuk mengusir gajah. Tapi memilih dengan benteng E1 untuk perkuat dukungan di lajur E-nya nanti. Dilanjut dengan langkah menteri D7, segera mengeluarkan bentengnya ke pusat juga bersama gajah pada diagonal terang kawan untuk kontrol petak H3. Di sini menteri keluar ke petak B5, mencoba menyerang gajah gelap. Gajah tetap dipertahankan, mundur ke A7 saja untuk tetap mengawal diagonal ini kawan. Perkuat pionnya untuk perkuat petak E3, mencegah pergerakan pion E3 kawan. Dan di sini kawan, Stockfish menyarankan pengorbanan pion H3 atau benteng ED1, tapi memilih langkah yang logis bagi kita kawan dengan kuda D2 untuk segera juga membuka diagonal terang bagi gajah. Tekan kuda C6 kawan untuk mendapatkan satu pion pertukaran nanti di petak C6. Tapi selepas kudanya ini pindah kawan, tidak ada lagi yang menjaga petak E5 ini. Dimanfaatkan Alireza angkat benteng ke E5 dan mempunyai tempo lebih cepat, angkat atau mendobel bentengnya nanti di lajur E. Menteri mundur kembali ke D3, benteng AE8, menekan pion E2 bersama gajah kawan. Dan di sini Stockfish menyarankan blokade diagonal terang untuk dukungan dari gajah terang ke E2, tapi memilih dengan gajahnya kawan ke peta F3. Gajah dipertahankan ke F5 serang menteri. Menteri bergerak ke peta C4.
dan pion H6 memberikan ruang bagi raja agar tidak ada masalah back rank nanti baris belakang. Dan pion B4 diadu, diterima oleh Alireza, diambil balik. Selepas itu gajah ini bergerak ke peta E6. Lanjut Alireza serang menteri. Dan di sini Stockfish menyarankan menteri mundur ke D3 kawan, tapi memilih gajah meluncur sikat kuda C6. Tentu saja di sini diambil balik menggunakan pion. Diambil balik oleh menteri. Sama-sama membuat ancaman bagi menteri masing-masing kawan. Kalau hitam ambil menteri putih, ya percuma. Di sini putih akan menang kawan, karena posisi gajah juga dalam posisi ancam benteng. Kurang bagus. Oleh karena itu diambil balik oleh pion B. Menteri ambil balik, untung satu pion terlihat di sini Anton Quijaro, tapi masalahnya setelah pertukaran ini kawan, gajah diluncurkan ke peta H3 kembali oleh Alireza. Di langkah ke-29 dalam kontrol waktu yang masih terbilang cukup panjang kawan dalam permainan rapid ini, Anton Quijaro menyerah. Kenapa menyerah kawan? Lajur E ini mendapatkan tekanan berat. Nanti selepas baku hantam di sini kawan, ada potensi kehilangan kuda ataupun gajah, juga ada potensi skakmat kawan, karena peta-peta terang ini sudah dikuasai oleh hitam. Ambil contoh pada posisi ini kawan, kalian mencoba bermain dengan pion E3 di sini. Ya simpel saja, pion D pukul pion E3 berlanjut skak lagi, nanti benteng bisa ambil benteng yang ada di belakang. Mungkin terlihat pada posisi ini gajah bisa ambil benteng yang ada di peta E5. Pion ini akan tetap melanjutkan perjalanannya. Pion pukul pion diambil oleh raja. Tidak bisa kawan, karena di belakang masih ada gajah yang menjaga. Ya, berikutnya adalah tetap ancaman skakmat kawan. Di sini raja bergeser ke H1, promosi kawan, dan skakmat. Ditutup oleh kuda, skakmat sudah. Atau variasi yang lain pada posisi ini, kalau Stockfish menyarankan benteng ini mencoba ancam gajah kawan, mungkin bergeser ke peta A6 pada posisi ini. Kelanjutannya akan jadi seperti ini kawan, benteng akan ambil pion E2, diambil balik oleh benteng, diambil balik oleh benteng kembali, dan potensi kehilangan dua perwira ini cukup besar karena ada potensi skakmat di sini kawan. Jadi pion F3, pion F4 untuk memberikan ruang pergerakan bagi raja agar tidak ada skakmat. Di sini benteng bisa melakukan skak terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo kawan. Kalau kalian takut di sini ada discover, kalau bergerak ke sini sama saja kawan. Ada ancaman skakmat juga. Raja bergeser, gajah di sini juga jatuh kawan. Dan kalau benteng ambil gajah di sini, tentu berikutnya sama saja ada potensi skak. Pion ini juga bisa jatuh dan kalian masih menang satu perwira dan tak perlu kita lanjutkan lagi. Itulah kenapa setelah dikalkulasi secara mendalam dengan kontrol waktu yang terbilang cukup panjang, tak ada kekhawatiran untuk masalah kontrol waktu, akhirnya Anton Quijaro menyerah kawan, karena sudah tidak mungkin lagi menghadapi tekanan benteng di lajur ini dan juga kawalan dari gajah terang hitam ini untuk potensi ancaman skakmat. Itulah kawan, kombinasi yang sangat cantik dari Alireza Firoza, menang cepat terhadap lawan-lawannya tadi Grigori Oparin dan juga Anton Quijaro. Sekali lagi Alireza Firoza berhasil untuk masuk divisi 1, nanti bergabung dengan Nordibek Abdusatorov, Caruana ataupun Hikaru Nakamura dan 4 pemain lainnya kawan. Jadi total di divisi 1 tetap ada 8 pemain kawan. Oke, kita akan lanjut nanti sore, insya Allah kita akan carikan game yang bagus lagi kawan dari pemain yang lain. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.